Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Anggota dari kelompok 9 yaitu Hoirinisa Natalnia Rosalin, Najwa Putri Zenita, Sandra Novitasari, Farah Arcika, Muhammad Rifki Zain, dan Pradika Nur Arifin. Materi yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Berten 1997. Dalam penggunaannya, acap kali etika digunakan tertukar dengan etiket, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Lesi menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang terakhir, suatu objek nilai. Suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Lesi 1999. Aliran-aliran dalam etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika kebajikan mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan yaitu baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Mudofir 2009. Kedua yaitu etika teleologis, teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban.
Etika teleologis ini menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teleologis meliputi eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Terakhir yaitu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, dan kepatutan. Aliran etika dan karakteristiknya. Aliran etika keutamaan berorientasi pada keutamaan atau kebajikan. Watak nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Aliran teleologis berorientasi pada konsekuensi atau akibat. Watak nilainya, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang terakhir yaitu aliran deontologis berorientasi kepada kewajiban atau keharusan. Watak nilainya, kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafat atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan susila maupun asusila, atau yang disebut juga baik ataupun buruk. Adapun refleksi filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas dengan cara mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, serta menjalin nilai-nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu dengan cara meningkatkan upaya kemanusiaan dan pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air yang akan membentuk persatuan Indonesia. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengembangkan sikap toleransi. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu orang lain yang sedang kesulitan. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain seperti deontologis dan teologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan, karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral yaitu penyalahgunaan narkoba,
kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya kejujuran, dan tawuran di kalangan para remaja. Semua itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. 2. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Arsibam dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Maka dari itu, simpulan Arsibam maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dari tahun ke tahun, peranan pajak semakin meningkat dalam membiayai APBN. Akan tetapi, kepatuhan masyarakat untuk pembayaran pajak itu masih rendah. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran pajak yang tinggi agar program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, yaitu penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di samping diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan juga penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kelima, yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya seperti banyaknya beredar narkoba di kalangan masyarakat yang akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan seseorang dan juga nasib generasi muda yang akan datang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia cenderung memutuskan tindakannya berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai philosophisch Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah PP7. Berikut butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti PP7. Sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Dengan cara pengamalan A, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara pengamalan A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia dapat diamalkan dengan cara A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pada sila 4 yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diamalkan dengan cara A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diamalkan dengan cara A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. C. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil karya orang lain. Dan L. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Baik, selanjutnya yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Granon sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi
atau ground norm yang sifatnya abstrak. Sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Pada gambar sebelah kanan, tunjukkan hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan membentuk etika politik. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.